Selamat datang di Ruang Belajar Departemen Akademi Prestasi. Perkenalkan, nama aku Salseka Putri dari Ekonomi Syariah 61 sebagai tutor ekonomi dasar. Perkenalkan, nama saya Zulas Misar dari Ekonomi Syariah 61 sebagai tutor ekonomi dasar. Selamat menonton! Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Belajar Ekonomi Dasar Bab 10. Jadi kali ini kita bakalan belajar mengenai inflasi. Nah, untuk daftar isi dari video kali ini yaitu adalah yang pertama kita bakalan belajar mengenai definisi dan juga cara menghitung inflasi. Jadi apa sih inflasi itu dan bagaimana cara menghitung inflasi? Kemudian yang kedua adalah disintegrasi inflasi di Indonesia. Jadi seperti jenis-jenis inflasi yang ada di Indonesia seperti itu. Kemudian adalah yang ketiga, kelemahan IHK atau indeks harga konsumen. Ini adalah suatu cara indikator untuk menghitung inflasi menggunakan IHK. Kemudian yang keempat adalah perbedaan antara IHK dan GDP deflator. Ini GDP deflator itu pernah kita singgung di bab sebelumnya tentang pertumbuhan ekonomi. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu apa itu inflasi. Jadi kita bakal bahas mengenai definisi inflasi. Jadi inflasi itu adalah kecenderungan naiknya harga. Kita fokus di kata kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya. Jadi kalau pada umumnya itu adalah nggak cuma satu barang dan jasa doang, jadi kayak secara umum, jadi tidak hanya satu barang atau jasanya aja gitu kan, dan berlangsung secara terus menerus dalam periode waktu tertentu. Nanti ini ada tambahan dalam periode waktu tertentu. Jadi inflasi itu ada hitungannya year on year atau dari kuartal. Jadi nanti dalam kurun waktu tertentu gitu untuk inflasi. Jadi intinya inflasi itu adalah naiknya harga barang dan jasa secara umum. Jadi intinya nggak satu barang doang yang naik, jadi secara agregat. Nah, dan berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Bisa dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang, ataupun dari bulan sebelumnya ke bulan sekarang, itu juga bisa indikator waktunya. Nah, kebalikan dari inflasi itu disebut sebagai deflasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana sih kita itu cara menghitung inflasi? Bagaimana? Jadi teman-teman, untuk menghitung inflasi ini ada beberapa tahap yang perlu kita lalui. Yang pertama itu adalah kita harus tetapkan paket atau kelompok komoditas barang dan jasa. Jadi biasanya nanti di soal tuh ada tabel nih, barang-barangnya tuh jenisnya apa aja. Misalkan cabai ataupun bawang gitu, bawang bombay. Nah nanti paket-paket ini bakalan kita bisa menghitung secara agregatnya tingkat inflasinya dari paket komoditas tersebut. Yang pertama adalah tetapkan paket atau kelompok komoditas barang ataupun jasanya. Nah, yang kedua itu kita harus menghitung nilai paket komoditas yang telah ditetapkan. Menghitung nilai itu bagaimana sih jumlahnya, berapa jumlahnya, dan nanti kita bisa menentukan nilai suatu barang atau jasa itu. Nah, yang ketiga adalah tentukan tahun dasar dan indeks harganya gitu. Nah, tahun dasar ini, jadi ketika kita menghitung inflasi, ada yang namanya tahun dasar. Tahun dasar itu biasanya ditetapkan oleh BPS secara langsung. Nah, nanti biasanya kalau di soal tuh diketahui gitu loh, nanti menggunakan tahun dasar tahun berapa gitu. Dan untuk hitung indeks harganya berarti itu menggunakan biasanya harga di tahun saat ini gitu. Nah, setelah kita tahu nih
bagaimana tahun dasar dan juga menghitung indeks harganya atau IHK-nya. Ini adalah IHK ya teman-teman, IHK. Nah, kita tuh nanti bisa menghitung inflasi ketika kita sudah mengetahui IHK dari sebuah barang, paket atau kelompok komoditas barang dan jasa. Nah, bagaimana sih cara menghitung inflasi secara rumusnya gitu? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah perhitungan inflasi. Gimana sih teman-teman? Jadi, tingkat inflasi itu rumusnya adalah IHK tahun saat ini dikurangi IHK tahun sebelumnya per IHK tahun sebelumnya. Nah, ini untuk satuannya ini adalah persentase ya teman-teman biasanya. Dikali 100%, nanti biasanya satuannya persentase. Persentase ya. Nah, misalkan nih kita kasih contoh. Misalkan kita mau menghitung IHK tahun ini dan juga IHK tahun lalu. Kalau di sini contohnya ini sepertinya bukan tahun ya teman-teman. Jadi ini adalah IHK tahun ini dikurangi IHK tahun lalu per IHK tahun lalu dikali 100%. Mungkin ini salah ya teman-teman. Jadi mungkin di sini itu adalah bulan Februari misalkan 2022 dan di sini di tahun misalkan Maret 2023. Jadi hitungannya 1 tahun. Nah, jadi di sini kita langsung aja masukin ketika kita tahu IHK-nya berapa. Berarti IHK tahun ini yang 107,46 dikurangi dengan IHK tahun sebelumnya 104,69 dibagi 104,69 dikali 100%. Nanti tingkat inflasi di tahun ini berdasarkan indikator tahun sebelumnya itu nanti sebesar 2,65%. Oke, jadi jangan lupa untuk rumus mencari tingkat inflasi yang ini ya teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita bakal bahas mengenai disagregasi inflasi di Indonesia. Nah, jadi ada 4 jenis istilahnya jenis-jenis inflasi di Indonesia. Yang pertama adalah inflasi inti. Itu adalah komponen inflasi yang cenderung persisten. Persisten itu adalah terus-menerus di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental. Faktor fundamental itu yang faktor-faktor dasar teman-teman. Bisa dari faktor dari penerimaan, jumlah penerimaan, penawaran dan permintaan, kemudian bisa juga dari segi faktor eksternal seperti nilai tukar dan juga nilai tukar dari mitra gitu bisa juga. Nah, jadi ini secara fundamental, secara umumnya gitu terjadi. Nah, kemudian selain itu adalah inflasi non-inti. Ini komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya atau sewaktu-waktu itu bisa berubah secara drastis gitu. Sewaktu-waktu bisa berubah secara drastis. Nah, secara drastis karena dipengaruhi oleh faktor lain di luar faktor fundamental. Jadi di luar faktor yang umum yang terjadi itu nanti terjadilah inflasi non inti. Nah, sebenarnya poin B dan poin D ini adalah merupakan jenis dari inflasi non inti. Yang pertama adalah inflasi komponen bergejolak atau volatile food. Nah, itu dominan dipengaruhi oleh shock terhadap komponen makanan. Jadi biasanya ketika harga pangan itu naik, misalkan dari harga beras, harga bahan-bahan pokok lainnya itu nanti terjadi yang namanya inflasi komponen bergejolak atau volatile food. Jadi ini kayak hasil panen gitu bisa ya teman-teman, dari hasil panen kelompok pertanian lah, makanan gitu bisa. Nah, kemudian adalah selanjutnya itu inflasi komponen harga yang diatur
pemerintah atau administered price. Jadi ini tuh bisa diatur oleh pemerintah tingkat inflasinya, dan itu dipengaruhi oleh shock kebijakan harga pemerintah. Jadi ketika Indan ini tuh misalkan contohnya kayak kenaikan harga BBM, kemudian listrik dan lain-lain. Jadi ini tuh inflasinya bisa diatur oleh pemerintah dengan kebijakan harga permintaan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya mengenai kelemahan indeks harga konsumen. Nah, IHK atau indeks harga konsumen itu mempunyai kelemahan, teman-teman. Apa aja sih kelemahannya? Nah, jadi yang pertama adalah substitusi bias. Jadi harga beberapa komoditas itu naik lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi teman-teman, kalau misalkan ketika harga itu naik berarti mempengaruhi daya beli konsumen gitu. Jadi konsumen membelinya lebih sedikit. Nah, nanti itu bisa dan itu bisa mempengaruhi gitu dari perhitungan inflasinya. Jadi nanti adanya substitusi bias gitu. Nah, terus juga IHK komoditas. IHK menggunakan paket komoditas. Nah, kalau menggunakan paket komoditas itu biasanya ada beberapa paket-paket yang tidak terhitung di inflasi. Jadi nanti terjadilah yang namanya substitusi bias. Nah, selanjutnya adalah munculnya komoditas-komoditas baru gitu. Jika pasar memiliki komoditas yang baru, konsumen akan memiliki lebih banyak varian untuk dipilih. Nah, jadi dan biasanya untuk jumlah-jumlah yang baru ini misalkan secara banyak, nah IHK tuh kadang tidak bisa memperkirakan barang-barang apa aja sih yang baru gitu, dan biasanya tidak masuk dalam perhitungan IHK. Nah, itulah menjadi kelemahan dari indeks harga konsumen. Selanjutnya adalah tidak terukurnya perubahan kualitas komoditas. Beberapa komoditas mungkin saja memiliki perbaikan kualitas meski harga yang ditetapkan tidak berubah. Nah, dengan demikian nilai dari uang juga meningkat gitu. Ketika kualitas suatu barang meningkat, nanti inflasi juga meningkat. Nah, kada IHK itu tidak bisa memperkirakan bagaimana sih si barang itu naik harganya dengan perubahan kualitas tersebut. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah slide terakhir, teman-teman. Apakah perbedaan antara IHK dan GDP deflator? Nah, perbedaannya adalah GDP deflator itu mengukur harga dari semua komoditas, barang atau jasa yang diproduksi. Oke, kita lanjut ke slide terakhir, yaitu apakah perbedaan antara IHK dan GDP deflator. GDP deflator mengukur harga dari semua komoditas, barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri. Ingat kuncinya kalau deflator itu adalah apakah diproduksi di dalam negeri. Kita ambil contohnya Indonesia aja, teman-teman, di Indonesia. Nah, nanti kalau misalkan kita mau ngecek nih, ini termasuk perhitungan GDP deflator ataupun perhitungan dari IHK itu sendiri, nanti kita bisa menggunakan indikator pertanyaan seperti ini. Nah, selanjutnya ya, sedangkan untuk IHK itu mengukur harga dari barang dan jasa yang umumnya dibeli oleh konsumen gitu. Nah, kalau IHK ini nanti kalian fokus ke pertanyaan apakah barang atau jasa tersebut dikonsumsi di Indonesia gitu kan oleh masyarakatnya. Nah, kita lihat nih fokus di tabel. Dengan kita mengajukan pertanyaan ini jadi lebih gampang memahami tabelnya. Misalkan untuk barang konsumsi impor. Barang konsumsi impor berarti kan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tapi diproduksinya di luar negeri. Jadi makanya ketika kita mempertanyakan GDP deflator, apakah diproduksi di dalam negeri, si produk itu pasti enggak. Nah, makanya tidak termasuk ke dalam GDP deflator. Nah, apakah barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Nah, berarti termasuk. Nah, makanya IHK-nya termasuk gitu. Nah, di tabel selanjutnya adalah barang kapital. Barang kapital itu adalah barang yang diproduksi di dalam negeri, tetapi tidak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia seperti mesin dan juga alat-alat seperti itu.
Nah, ketika kita mengajukan pertanyaan apakah barang kapital diproduksi di dalam negeri, termasuk. Nah, makanya dia termasuk dalam GDP deflator. Tapi kalau IHK-nya gimana? Apakah barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Jawabannya adalah tidak termasuk. Jadi itu biarkan lebih memudahkan untuk membedakan IHK dan GDP deflator. Oke, segitu dulu video dari bab 10 pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Dadah.